Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa halukum ayuhat tullab? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Hayya nabda درستنا اليوم بقراءة البسملة. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Selanjutnya untuk kelas 9A MTSN Kota Batu ya ini. Hari ini kita insyaallah akan belajar tentang materi tarkib, yakni tarkib kana. Oke. Ya, bagaimana di buku cetak ini ada di halaman 26 ya. Ada di halaman 26 ini bisa disimak di sini materi at-tarkibu. Nah, sebelum masuk ke sini kita harus tahu dulu kana ini sebenarnya apa ya. Kana ini sebenarnya apa? Kita harus tahu. Ya, jadi kana ini merupakan apa? Amil, termasuk dari amil nawasih. Apa itu amil nawasih? Amil nawasih ini adalah amil yang merusak struktur kalimat. Kenapa kok disebut merusak? Jadi ketika suatu kalimat kemasukan kana ini nanti akan berubah strukturnya. Jadi kana ini termasuk dari amil nawasih. Artinya apa kana? Biasanya kana itu tidak diartikan. Nah, terus kenapa? Untuk apa kana ini? Gak ada artinya kok dimasukkan. Nah, biasanya ya hanya untuk apa ya? Karena ini untuk suatu gaya bahasa. Di bahasa Arab itu ada gaya bahasa. Atau biasa bahasa ngareng-ngarengnya itu uslub, nah gitu. Karena itu untuk gaya bahasa. Terima kasih. Kemudian kalau di buku cetak ini ada kalimat yang dimasuki kana, maka kalimat tersebut berubah menunjukkan masa yang lampau. Jadi untuk kana ini juga bisa untuk menunjukkan bahwa kalimat itu menunjukkan masa yang lampau gitu. Kalau di buku cetak seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian kita masuk contoh yang sederhana dulu untuk memudahkan teman-teman semua ini. Jadi di dalam suatu kalimat yang ada kana ini nanti ada 3 komponen utama. Misalnya kana zaitun kana zaitun iman. Nah, dari contoh di sini ini kita akan bertemu ada 3 komponen di sini. Ini 1, 2, 3. Yang pertama ini yaitu kananya ini amil nawasihnya. Kemudian ini ada zaitun. Nah, kata setelah kana ini disebut sebagai isim kana. Oke. Dan setelah isim kana di situ ada khabar kana. Nah,
Dari ketiga komponen inilah kemudian bisa dipahami bahwa kana itu memiliki fungsi atau memiliki amal, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, atau dalam bahasa Indonesia kana ini merofakkan isim dan menasabkan khobar. Nah, ini bisa dicatat ya, kira-kira merofakkan isim dan menasabkan khobar. Nah, ini fungsinya kana di sini, amalnya kana itu di sini. Oke, bagaimana contoh yang tadi, kana zaitun qaiman, kana zaitun qaiman lagi, kok sepi. Kana zaitun qaiman. Nah, di sini zaitun di sini ini sebagai apa? Sebagai isim kana. Nih, apa tandanya kalau sebagai isim tadi? Oh, isim di sini harus rofa ya. Apa tandanya rofa? Ini domah ten ini tanda bahwa dia rofa. Zaitun ini rofa karena ada kana sebelumnya, karena dia sebagai isim kana. Ya, ingat ya tadi merofakan isim. Nah, isimnya itu harus rofa. Zaitun, kana zaitun, rofa. Ini tandanya domah. Kemudian qaiman di sini sebagai khobar. Sebagai khobar kana. Apa tandanya? Ini qaiman. Ya, qaiman ini sebagai tandanya bahwa dia khobar kana. Sebagai tanda bahwa dia di sini qaiman ini adalah nasab ya. Tandanya qaiman. Jadi kalau kana zaitun qaiman ya. Jadi di jumlah ismiyahnya itu zaitun qaimun. Nah, ini kan belum ada kana. Belum ada kana yang masuk. Oke, zaitun qaimun. Setelah ada kana menjadi kana zaitun qaiman. Tuh kan udah di sini dari qaimun, di sini jadi qaiman. Nah, ini perubahan yang perlu diperhatikan bahwa dia ini nasab. Qaiman. Apa artinya? Artinya sama saja. Zaitun qaimun ini artinya Zaid berdiri, karena zaitun qaiman ini juga Zaid berdiri, artinya sama. Namun kalau karena zaitun qaiman ini ada kana yang masuk. Nggih, itu. Kalau di buku cetak bisa dilihat contohnya ada 3 di sini ya. Yang pertama, abi raisun lil lajnatil hafli bi dzikra maulidir rasul. Ayahku kepala
panitia atau ketua panitia perayaan peringatan Maulid Nabi, Maulid Rasul. Di sini ya bisa dilihat. Ini masih roisun, abi roisun, karena belum ada apa-apa yang masuk, belum ada kana yang masuk. Setelah kemasukan kana menjadi kana abi roisan lil lajnah. Nah, seterusnya. Oke. Nah, ini tuh. Kalau ada kana di sini, ini untuk fi zamanil madi ya. Bisa dilihat. Fi zamanil madi. Jadi kalau kana ini, kalimat tersebut berubah menunjukkan masa yang lampau, masa yang telah lalu. Kalau nggak tahu lampau, okay? Kemudian contoh yang kedua, ana jalisun amamal mimbari. Saya duduk di depan mimbar. Setelah kemasukan kana menjadi kuntu jalisan amamal mimbari. Nah, ini beda lagi, perlu diperhatikan. Kenapa kok menjadi kuntu? Padahal di sini tadi ana. Kok bukan kana ana jalisan? Kok bukan gitu? Ya. Ini yaitu merupakan perubahan dhamir setelah kemasukan kana, sebagaimana fi'il madhi kemarin fa'ala menjadi fa'altu. Oke. Untuk dhamir huwa fa'altu, fa'alna. Nah, ini jalisan. Jadi dari 15 ya, 15 kok 15 ya? Dari 14 dhamir itu nanti ada perubahan sendiri-sendiri sebagaimana kemarin. Di mana? Kana kanu. Ini untuk huwa, huma, hum. Siapa sih? Untuk huwa, kana, huma, kana, hum, kanu. Betul nggih? Kana, kanu. Kemudian apa? Kanat, kanata, kunna, gitu. Tulisannya kok gini sih? Kanata, kunna itu untuk apa? Iya, huma, hunna, oke. Ngerti nggih? Nggak usah saya tulis lagi. Masa belum hafal? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nanti menjadi kana, kanu, kanat, kanata, kunna. Kemudian kunta, loh, kunta, kuntuma, kuntum, itu apa? Anta, antuma, antum, kunta, kuntuma, kuntum. Udah. Kemudian anti, antuma, antuna gimana? Menjadi kunti, kuntuma, kuntunna. Nanti antuma, antuma menjadi kunti, kuntuma, kuntunna. Kemudian ananahnu gimana?
kuntu, kunna. Rek, udah rek. Ya. Nah, nanti ini bisa dari video ini tadi bisa dibuat melengkapi yang ini. Lahid ini. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, ini titik, kuntum, kunti, kuntuma, kuntuna, kuntu, kunna. Dilengkapi sendiri nggih, sambil dihafalkan. Nanti sambil main-main sepak bola sambil wiritan. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntuna, kuntu, kunna. Ngono gak apa-apa. Ya, aman lah. Aman. Wis. Berikutnya contoh yang ketiga. Al-hadiruna qadimuna ila makanil hafli. Para hadirin maju ke tempat perayaan. Oke. Menjadi kanal hadiruna qadimina ila makanil hafli. Nah, bisa dilihat ya perubahannya dari qadimun menjadi qadimin. Kenapa kok gitu? Ayo, kenapa? Karena ini qadimun ini merupakan jamak mudzakkar salim. Masih ingat ya jamak mudzakkar salim apa? Jamak laki-laki. Jadi kalau di situ ada orang banyak laki-laki niku namanya jamak mudzakkar salim. Di sini kan al-hadiruna ini jamak mudzakkar salim ya. Qadimuna ila makanil hafli. Menjadi kanal hadiruna qadimina ila makanil hafli. Begitu juga nanti kalau misalkan al-muslimuna nasiruna, apa gitu, muslim menolong gitu. Nanti juga begitu kanal muslimun nasirin, ya, itu oke. Udah, jadi ini pengecualian nanti ada contohnya di tugas ini, harus bisa ya. Qadimun. Nah, itu tadi karena ini keterangan yang ada di buku cetak. Setelah kalimat pada kolom A dimasuki kana, maka kalimat tersebut berubah menjadi menunjukkan masa lampau. Ini menunjukkan masa lampau. Setelah kalimat pada kolom A dimasuki kana, maka terjadi perubahan bunyi akhir pada khabarnya. Ini. Oke. Saya kira ini sudah cukup jelas ya. Nanti apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di WhatsApp group atau di kolom komentar di YouTube nanti, oke? Nah, tugasnya nanti teman-teman, anak-anakku kelas 9A, mengerjakan di halaman 27 ini ya. Nah, ini ada 15 kalimat. Nah, ini kan belum ada kananya. Nanti dimasuki kana di depannya. Contohnya satu saja. Di nomor 1 ini ya. Amir Ra'isun lil lajnatil hifzi itu Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kemasukan kana menjadi gimana tadi? Kana Amir Ra'isan. Itu udah lil lajnah. Nah, gitu ya. Udah ya. Dan contoh yang ini. Ana tilmidun wajidun fil fasli.
Kalau kemasukan kana menjadi gimana tadi? Bukan kana ana lo ya. Menjadi kuntu tilmidan. Nah gitu ya. Kuntu tilmidan mujidan fil fasli. Oh ya, ini saya terangkat sedikit lagi. Ana tolibun apa misalnya? Ana tolibun mahirun ngoten nggih. Nah, seperti ini. Kalau kemasukan kana menjadi kuntu toliban mahiron. Nah, ini yang isimnya yang mana, yang khobarnya yang mana ya? Di jumlah ini isimnya yang mana, khobarnya yang mana, isim kanannya mana, khobar kanannya yang mana. Nah, pasti pertama-tama ini biasanya siswa ini bingung. Nah, ini kok langsung toliban, kok nggak tolibun dulu. Nah, di sini isimnya itu yang ini. Tuh, ini merupakan menunjukkan kalau dia ana. Jika anak-anak ini tuh ini menunjukkan bahwa dia anak. Jadi tuh di sini ini merupakan isim kanannya. Isim kanannya. Kemudian toliban ini adalah khobar kanannya. Khobar kanannya. Khobar kanannya toliban. Nah, setelah itu sifatnya ini mahiron. Saya siswa yang mahir, yang pandai. Mahiron sebagai sifat di sini atau nanti sebagai namanya naat. Ini juga mengikuti tolibannya. Kalau toliban di sini juga mahiron, ya. Di sini toliban mahiron. Ya, kan nanti ada tolibun nasyidun, jadi juga toliban nasyiton, seperti itu harus mengikuti ya. Ada tolibatun jamilatun, nanti di sini kunti tolibatan jamilatan, nanti seperti itu ya. Mudah ini yang perlu digarisbawahi tadi dari kasus soal. Oke, itu ya. Misalkan nanti ada lagi yang ditanyakan, ada masalah dari pengerjaan soal ini, silahkan ditanyakan aja, gak usah malu-malu ya. Insya Allah bisa. Harus dikerjakan tugasnya, jangan sampai tidak dikerjakan. Nggak tahu ini teman-teman yang nggak ngerjakan ini kenapa ya? Apa mungkin nggak bisa sama sekali atau gimana itu loh. Tolong dikerjakan karena murid lainnya itu sudah banyak yang paham, oke? Sudah banyak yang mengerjakan tapi juga banyak yang tidak tolong dikerjakan ya tugasnya, karena nanti kalau ada tugas yang tidak dikerjakan ini akan ditindaklanjuti oleh pihak tatib, ngoten nggih. Nah, niku perlu diingat-ingat. Dikerjakan saja, kalau nggak bisa tanya, nggak usah malu. Ya, saya kira cukup itu yang bisa Pak Fuad sampaikan. Silakan dikerjakan saja tugasnya, Saya memohon untuk kelas-kelas anak-anakku kelas 9A dikerjakan tugasnya. Kalau ada yang sulit ditanyakan. Nah, itu lagi saya tekankan benar-benar itu.
Saya kira untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Hayya nakhtatim darsatanal yaum bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.